Kalau bisa dibilang eh, kehidupan saya banyak beruntungnya gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa mengandalkan pada keberuntungan gitu ya. Jadi beruntung saya bisa masuk ke SIP Telkom, waktu itu masih beasiswa. Beruntung kemudian saya dapat beasiswa lagi untuk S2 ke luar negeri. Itu pertama kali saya ke luar negeri. Dapat mainan baru dan alhamdulillah punya tim yang luar biasa, sehingga tadi dalam berbagai penilaian Telkom dinilai sebagai BUMN terbaik se-Indonesia 2 tahun berturut-turut. Tapi Pak Rektor udah mengingatkan kita, buat apa sih culture ini? Culture ini buat apa? Culture ini buat apa? Kalau teman-teman lihat, tadi kita jalan-jalan ke kampus Pak, luar biasa. IT Telkom Surabaya ini sepertinya memang diciptakan untuk jadi besar. Ya, lihat kampusnya. Kalau teman-teman melihat kampus IT Telkom Jakarta jauh lebih kecil dari ini. Ini memang diciptakan kayaknya udah menjadi sesuatu. Dan lihat market di depan juga udah luar biasa. Tetapi untuk menjadikan ini sebagai suatu lembaga pendidikan yang besar, tentunya dibutuhkan usaha yang keras, dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan orang-orang yang cerdas, yang kompeten, dan tentunya dibutuhkan orang-orang yang berintegritas untuk menjalankan itu, menjalankan tujuan kita, mencapai tujuan itu dengan setulus-tulusnya, dengan sepenuh hati. Kalau bekerja luar biasa, ada kemungkinan kita hasilnya luar biasa. Kalau bekerjanya biasa-biasa saja, sudah pasti biasa-biasa saja. Ya, baik itu IT Telkom Surabayanya maupun diri kita masing-masing. Kalau kita bekerjanya biasa-biasa saja, nggak dilihat tuh oleh bapak-bapak yang di depan itu. Kalau nggak dilihat, ya jangan berharap apa-apa. Ya, supaya menjadi sesuatu harus melakukan sesuatu. Memiliki kompetensi. Jadi harus punya perilaku itu. Nah, perilaku itu kalau sudah menjadi kebiasaan, jadi keseharian kita, maka disebut sebagai budaya kita. Budaya di IT Telkom Surabaya ini apakah budaya telat? Apakah begitu? Tidak ya? Apakah budaya keseharian di IT Telkom Surabaya ini adalah keseharian yang biasa-biasa saja? Tidak. Kalau mau jadi besar, keseharian kita sehari-hari adalah bangun tidur itu kasur dibersihkan, dirapikan, itu kebiasaan kita. Maka values kita adalah ketika kita melihat kasur itu tidak dirapikan oleh teman kita, kalau dia bangun tidur, maka kita merasa dia tidak punya values yang sama dengan kita, gitu ya. Atau kita masuk ke rumah, saya bertamu ke rumah teman-teman, teman-teman punya values bahwa kalau masuk ke rumah itu sepatu dibuka. Saya datang sebagai tamu, saya pakai sepatu ke dalam rumah. Kita beda values. Nyaman nggak kita ketika kita tidak sama valuesnya di satu tempat yang sama? Nyaman nggak? Enggak, gitu kan? Sama ini. Di sini kayak organisasi maju. Culture itu harus dibangun di suatu organisasi supaya orang-orang di organisasi tersebut memiliki perilaku-perilaku yang baik yang mensupport pencapaian tujuan organisasi. Kalau tidak dibangun, dibiarkan aja apa adanya Pak, masing-masing ini jalan aja masing-masing mereka, gitu kan? Ada yang suka telat, ada yang suka asal-asalan, ada yang selalu belajar, ada yang kerja keras, gitu ya. Ada yang integritas, ada yang tidak. Kalau dibiarkan begitu, terserah masing-masing, maka
organisasi ini akan kacau, pasti nggak nyaman, ya kan? Di rumah tangga itu sebetulnya kita menyamakan values dari dua orang, sedangkan di organisasi ini berasal dari berbagai tempat, berbagai dari sekolahnya berbeda-beda, asalnya berbeda-beda, keluarganya berbeda-beda, pasti valuesnya beda-beda. Tetapi ketika kita berada di sini, kita berada di satu organisasi yang sama, kita butuh values yang sama di organisasi kita ini, ya, supaya kita melangkahnya sama. Artinya ketika kita selalu berusaha menghasilkan kinerja terbaik, berarti kita harus terus belajar, gitu ya. Jadi ada problem solver, adaptif tadi, tapi bisa jadi itu bagian dari kompeten juga, ya. Karena untuk jadi seorang problem solver harus kompeten, kalau enggak nanti solvernya salah, ngaco, gitu kan. Integrity itu bisa jadi bagian dari amanah dan loyal, gitu kan, bisa jadi. Kolaboratif bagian dari kolaborasi dan harmoni, bisa jadi demikian. Tapi jadikan itu sesuatu yang menjadi pembeda IT Telkom Surabaya dibandingkan perguruan tinggi lain di Surabaya. Berbeda yang baik, berbeda yang lebih baik. Kalau dalam bahasa Inggris itu difference itu berbeda. Tapi kalau distinguish, itu ya, kalau saya salah ada guru bahasa Inggrisnya di sini. Ada bahasa Inggris. Kalau distinguish itu adalah berbeda yang lebih baik, gitu ya. Sehingga lulusan di luar negeri juga ada begitu kan. Lulus dengan distinct, berbeda yang lebih baik. Itu akan membangun perilaku yang kita harapkan tadi, perilaku yang akan menjadi values yang ada di kepala kita. Misalnya gerakan nunjuk satu orang untuk baca buku terus sharing, gitu kan. Itu tujuannya untuk kompeten, tadi kan, untuk problem solver mungkin. Jadi apapun yang kita lakukan, program culture apapun, itu pastikan apa dampaknya ke values yang mana yang kita lakukan. Gerakan disiplin itu bagian dari integrity misalnya, gitu ya. Gerakan untuk membaca satu buku 1 bulan itu bagian gerakan dari problem solver misalnya. Gerakan untuk olahraga bareng bagian dari kolaboratif misalnya. Aturan itu merupakan istilahnya reinforcement mechanism. Begitu ada aturan, ada reward and punishment. Sebetulnya di balik aturan ini, kalau kita sudah sepakat, gitu ya, dan semua sudah konsisten melakukan, kalau ada satu orang yang tidak melakukan, maka dia akan dapat sanksi sosial. Ya kan? Kalau teman-teman semuanya selalu mau bekerja sama, tiba-tiba ada satu orang yang tidak mau kerja sama, maka dia jadi orang aneh di organisasi kita ini. Otomatis dia secara umum akan dapat sanksi sosial, ya kan? Jadi orang aneh di sini. Karena values-nya tidak sama.